Dalam sebuah pertunjukan yang memukau dunia, Chelsea telah mengukir namanya dengan tinta emas di panggung sepak bola global. Ia bermain di MetLife Stadium yang megah di New Jersey. Chelsea sukses menghancurkan Paris Saint-Germain dengan skor telak 3-0 di final Piala Dunia antar klub FIFA 2025. Jelas kemenangan ini bukan sekedar trofi kedua mereka di ajang ini, tetapi sebuah pernyataan keras bahwa Chelsea adalah tim yang tak bisa diremehkan, dipimpin oleh seorang bintang muda yang bersinar terang yakni Cole Palmer. Namun dari semua itu, banyak sekali momen unik yang terjadi di laga ini. Apalagi semua tahu jika Donald Trump hadir di final ini dan gak tahu gimana ceritanya, dia justru seperti mempermalukan dirinya sendiri, manakala dalam istilah Jawanya, ngerusohi pemain Chelsea angkat piala. Di sisi lain, apa yang diderita PSG seolah jadi sebuah anti klimaks dari rangkaian catatan luar biasa mereka. Namun dari semua ini, emosi memuncak dari seorang Luis Enrique jelas nggak bisa begitu aja lepas dari sorotan. Hal yang juga diketahui, ia lampiaskan di ruang ganti. Nah, untuk lebih tahu bersama, yuk kita bedah satu-satu hal-hal menarik yang mungkin luput dari siaran TV. Sebelum final, Chelsea cuma dianggap sebagai tim yang berada di bawah bayang-bayang PSG. Hal yang wajar sebab tim asal Paris tersebut telah menjalani musim yang luar biasa dengan mendominasi Ligue 1, Liga Champions, dan tampil perkasa di turnamen ini. Sementara Chelsea datang dengan status dalam tanda kutip dari kejuaraan Eropa level 3, kemudian cuman finish kedua di babak grup Piala Dunia antar klub. Maka sekali lagi wajar jika mereka dianggap sebagai tim yang tidak selevel oleh banyak pengamat. Akan tetapi, seperti kisah epik David melawan Goliath, Chelsea membuktikan bahwa hati juara tidak mengenal keraguan. Di bawah arahan pelatih Enzo Maresca yang sempat terpantau overthinking dan terlihat begitu sebelum final, Chelsea mampu tampil dengan strategi yang brilian, di mana mereka sanggup menguasai tempo permainan, mengeksploitasi ruang di belakang lini pertahanan PSG, dan menunjukkan fisik yang lebih unggul. Para pemain pantas mendapatkannya. Kami mengatur tempo, dan kami adalah tim yang lebih baik sepanjang pertandingan, ujar Maresca dengan penuh kebanggaan usai laga. Yap, taktik cerdas Maresca yang beralih dari permainan pendek ke tekanan tinggi dan umpan panjang membuat PSG tak berdaya, seolah-olah mereka tersesat di labirin taktik Chelsea. Dikutip dari FotMob, meskipun The Blues cuma mencatatkan 34% penguasaan bola, akan tetapi dari sisi peluang, Cole Palmer dan kolega bisa dibilang jauh lebih unggul. Tercatat Chelsea bahkan bisa membuat 3 big chance dibandingkan PSG yang cuma 1. Gak cuma itu, nilai XG The Blues juga jauh unggul, yaitu 2,08 berbanding 0,53. Yang mana ini membuktikan jika para pemain Chelsea sanggup bermain sangat kompak di belakang, serta efektif ketika melakukan transisi serangan. Sementara itu, di tengah gemerlapnya final, ada satu nama bersinar terang, yakni Cole Palmer, di mana pemain berusia 23 tahun ini yang sebelumnya bermain untuk Manchester City, sukses menunjukkan mengapa ia layak dianggap sebagai salah satu talenta terbaik dunia. Ya, Palmer berhasil membuka keunggulan Chelsea pada menit ke-22 dengan gol yang begitu indah. 8 menit kemudian, ia kembali mencetak gol dengan penyelesaian yang dingin, membuat pertahanan PSG tampak seperti patung yang membeku di hadapan keajaibannya. Namun, kehebatan Palmer tidak berhenti di situ. Di menit 43, ia sukses mengirimkan satu assist cerdas yang mampu diselesaikan dengan manis oleh Joao Pedro. Maka dilihat dari sisi manapun, Palmer pada akhirnya memang pantas meraih Golden Ball alias penghargaan pemain terbaik. Ini perasaan yang luar biasa, terutama karena semua orang meragukan kami sebelum pertandingan. PSG adalah tim hebat, tapi kami tahu kami bisa melakukannya. Saya suka final, saya selalu tampil baik di sana, ucap Palmer usai laga. Yap, Cole Palmer pada saat ini telah menjadi jantung dari kebangkitan Chelsea. Penampilannya di laga-laga besar, termasuk
2 assist di final UEFA Conference League melawan Real Betis, dan 1 gol di final kejuaraan Eropa 2024 melawan Spanyol, menunjukkan bahwa ia adalah pemain yang lahir untuk momen-momen besar. Dan dalam final Piala Dunia antar klub, ia sekali lagi membuktikan bahwa ia adalah pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Analis sepak bola memuji kemampuan Palmer untuk tampil di bawah tekanan. Beberapa pemain terhebat sekalipun kesulitan di laga besar, Palmer justru tampil lebih baik di panggung seperti ini, tulis The Athletic. Tentu dengan usia yang masih muda, masa depan Palmer tampak tak terbatas, dan ia kini menjadi simbol harapan baru bagi Chelsea. Di sisi lain, laga ini sendiri, selain menghadirkan permainan yang seru, juga menjadi laga yang penuh akan momen menarik. Seperti misal ketika Joao Neves yang merasa frustasi, tiba-tiba narik rambut Cucurella, lalu kemarahan Luis Enrique yang sampai-sampai ia melayangkan tangannya ke pemain Chelsea hingga membuatnya terjatuh. Asli beneran seemosi itu loh Enrique, padahal awalnya yang ngamuk Donnarumma, dianya ikutan kepancing. Dan diketahui menurut laporan yang ada, Enrique benar-benar melanjutkan kemarahannya di ruang ganti hingga membanting serta menghancurkan botol minuman yang ada di sana. Yang mana itu juga pernah ia lakukan ketika ngamuk di pertandingan Liga Champions. Intinya, Enrique beneran sekecewa itu. Sebab di laga ini, semuanya berjalan gak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian, momen yang gak kalah menyita perhatian, ya so pasti keberadaan Donald Trump yang hadir di laga final. Nah sebenarnya, dia mau nonton pun wajar-wajar aja. Karena kepala negara datang ke momen besar di sepak bola itu udah biasa. Tapi bukan Trump namanya kalau nggak bikin orang gregetan atau gemes. Yap, di momen Chelsea angkat piala, bapak ini dengan pedenya nggak mau minggir dong dan kekeh pengen in frame. Pemain Chelsea sendiri seperti sang kapten, Reece James, terlihat bicara yang kira-kira gini kali ya. Ini udah boleh diangkat belum nih? Kok bapak masih di situ? Beneran aja dong. Meskipun Infantino udah ngasih kode minggir, Trump malah cosplay kayak pejabat Konoha yang hobinya cari muka. Dan dari semua itu, yang paling lucu jelas ekspresi Cole Palmer yang sambil ngelirik Trump kayak, apaan sih? Caper amai. Ya pokoknya gitulah. Alhasil di sosial media, wah Trump beneran jadi bahan lucu-lucuan warganet di dunia. Yap, terlepas dari apapun, kemenangan ini adalah bukti bahwa Chelsea sedang menuju ke arah yang benar dengan skuad yang penuh talenta muda, pelatih yang visioner seperti Maresca, dan bintang seperti Palmer yang memimpin di depan. Chelsea siap untuk mengguncang dunia sepak bola, meskipun mereka belum menjadi tim terbaik di dunia atau Inggris. Seperti yang diakui oleh beberapa analis, kalau ada sesuatu yang istimewa yang sedang dibangun di Stamford Bridge. Yap, ketika para pemain Chelsea mengangkat trofi Piala Dunia antar klub di hadapan ribuan penggemar yang bersorak, dunia seolah sedang menyaksikan kelahiran kembali sebuah dinasti. Chelsea telah membuktikan bahwa mereka bukan hanya tim yang bisa bertahan dari keraguan, tetapi tim yang mampu menaklukkan dunia. Dan dengan Cole Palmer sebagai mercusuar mereka, langit adalah batas bagi tim ini. Yap, sekali lagi, selamat untuk fans Chelsea yang menggema. Tim ini boleh jadi telah sukses menamatkan sepak bola Eropa dan dunia. UCL udah, Europa League udah, Conference League udah, UEFA Super Cup udah, Piala Dunia antar klub format lama udah. Dan sekarang Piala Dunia antar klub format baru juga baru aja dimenangkan. So kalau ada yang bilang Chelsea sebagai tim yang remeh, mungkin kalian harus buka mata lebih lebar. Karena di sana ada satu tim merah berlogo setan yang terus mengaku sebagai raja, tapi nasibnya justru nelangsa. Itu dia pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe kalau kamu Garuda fans sejati.
Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan ingat, dukunganmu adalah bahan bakar semangat Timnas. Saya Dinar dari Gals pamit. Dukung terus Timnas Indonesia.